Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan kesaksian para malaikat. Dan kesaksian yang menyamai kesaksian para malaikat, bahkan di atasnya para malaikat, kesaksian orang-orang yang berilmu. Jadi belajar itu bagaimana supaya kita makin yakin kepada Allah dan makin jazam. Jazam itu kata guru-guru kita muafakat dalil akalnya, muafakat matanya melihat ciptaan Allah, hatinya meyakini bahwa enggak ada lagi Tuhan selain Allah. Kemudian mengerjakan segala perintah Allah. Karena iman itu nanti kan yang takluknya kepada kolbi, kemudian pada qauli, ucapan dan perbuatan. Yaitu perkara etikon. Tapi kalau perkara perbuatan ya kita tadi ya salah, ya. tempatnya keliru. Maka jikalau ada pemahaman yang salah, itu nggak harus bersih tegang. Ya kita kan punya kewajiban meluruskan yang salah dan merasa takut yang punya kita yang salah. Paham ya? Ya tetapi kita ya tentu senang mempelajari tauhid itu karena ada sandarannya. Ya setidaknya makomnya para ulama, karena ulama itu pewaris kenabian. Ya, jadi betul kata para ulama perlu sanad, belajar itu perlu sanad. Mata rantai ilmu. Maka kata Mbah Hasyim Asy'ari itu mudah betul. Ketika dia membuat satu organisasi namanya Nadatul Ulama. Landasannya 40 hadis yang sahih. Hadis ke-32-nya itu, maka tidak akan berhenti umatnya Rasulullah. Itu hadisnya, yang kalau kita baca Nadatul Ulama itu luar biasanya. Tidak akan berhenti umatnya Rasulullah melakukan suatu kebaikan selagi dia mengambil ilmu dari pendahulu mereka. Nah, itu sangat tadi. Jadi iman itu penting. Penting kita membahas iman karena hari ini tergerus iman. Karena kalau iman itu jazamu, yakin hakul yakin, itu ya semewah-mewahnya mall itu ya biasa saja. Ya otomatis mudah-mudahan dengan iman yang jazamu. Waktu sholat ya sholat saja. Ya pasti cari jalan. Jadi karena iman. Maka ibadah itu mudahnya betul. Akan nikmat ketika kita semua itu dasar iman. Nah tetapi dalam ibadah saya sepakat juga, dan sering ngobrol dengan istri saya itu sepakat. Karena kita nggak boleh gitu. Bagi orang awam tuh nggak boleh yang sampai yang terlalu kencang tuh nggak boleh. Awalnya kita terpaksa, awalnya itu karena dipaksa, tetapi lama-lama jadi biasa. Dan setelah biasa mulai butuh. Kayak sholat tuh, ada yang dipaksa ya kan? Nah, setelah dipaksa ya biasa, setelah biasa jadi butuh. Ya nggak apa-apa, namanya makom. Ya, tapi tadi sholat wa innaru alam ta'kul ataros sujud. Neraka tidak bisa membakar bekas sujud orang-orang yang beriman, umat Rasulullah. Ya sudah, jadi kita tuh ya sujud saja sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya kita itu mengaku bahwa kita setelah mengkaji tauhid hamba. Hamba itu ya harus layak, harus pantas. Disuruh sujud ya sujud. Jadi kalau hamba disuruh Allah SWT sujud, hati-hati kalau sampai membahas tasawuf.
Akhlak. Oh, ini nggak lepas dari akhlak pembahasan. Allah bisa. Dulu pertama kali saya ngobrol dengan Ustadz Joni ya, Kiai Joni Ahyar, kan gitu. Ya, yang penting kita berakhlak. Ya nggak mungkin akhlak itu akan tercipta kalau orang saja sama Allah nggak pernah mau sujud. Iya. Ya, akhlak sama Allah, perintah Allah juga nggak takut, nggak sadar ada perintahnya Allah, lo kok ngomong akhlak. Maka akhlak itu muncul setelah orang ini memahami hukum-hukum agama. Oh, perintahnya Allah sujud, perintahnya Allah puasa, jadi jalan. Itu mahdoh namanya. Ya bayar semua ya masalah saya. Jadi apa namanya, setelah orang beriman itu waqimus sholat. Jadi mudahnya sekali gitu, Bang. Kalau kita, Bang, contoh ya, ada imam panjang bacaannya, itu nggak usah kesah, nggak usah jadi pening, harus bersyukur. Tapi kalau urgent tinggalkan. Apa? Urgent itu mendesak. Karena imamnya biasa panjang dan abah itu apa namanya, sudah ikut imam. Iya. Dan ada sesuatu yang harus nggak bisa ditinggalkan, tapi imamnya panjang. Ya sudah, kamu langsung ganti niat. Niat muparokoh saja, percepat, gitu ya. Jadi agama itu mudah, agama itu sesuatu yang indah, yang damai, kok jadi repot, kok jadi keras-kerasan gitu. Itu tuh. Akidatul awam harus ditempatkan pada posisinya akidatul awam. Akidahnya orang-orang yang awam. Kayak kemarin di tempat Herawan yang 1000 hari itu, membahas tauhid itu nggak boleh kalau nggak 40 tahun. Nggak masalah kalau membahas tauhid harus nunggu 40 tahun. Ya masalah besar lah. Loh, orang kita harus segera beriman kepada Allah. Nah, ini masalahnya kita itu ya benar-benar nggak usah nyampain yang terlalu keras tuh. Iya, terlalu dalam. Iya, bukan ini ada umumnya. Iya. Orang-orang khusus itu rifat ini itu. Karena kita balik itu sudah ada perintah sholat. Ya Pak ya? Iya. Sedangkan sholat itu nggak boleh lepas dari iman. Ya masalah kalau gitu. Ya cuman makomnya orang-orang yang membahas akidatul awam, ya akidatul awam saja. Iya. Itu ya. Itu jadi itu Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita ngaji ya, Bah ya. Ngaji, jangan sampai yang terlalu repot ya. Kita masuk ke iman nabawiyah dulu ya, biar enak. Iman nabawiyah. Jadi al-uluhiyah an-nabawiyah itu. Wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi ya. Kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ya, sampai baginda Rasulullah SAW. Dan kita cukup mengetahui 25 nabi dan rasul saja. Dan kita wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Tetapi untuk orang-orang yang beriman cukup 25 nabi dan rasul. Nah, kita kan kadang-kadang kebalik mengkaji nabi siapa? Khidir. Ya enggak mananya lah ya. Ya mana kita itu yang mengikuti Nabi Musa. Nah, ini contoh sholat. Ya bukti bahwa kita cinta dengan Nabi Musa, sayang dengan Nabi Musa, ya kan? Mengimani Nabi Musa AS. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat, kan 50 kali sholat. Turun ketemu Nabi Musa. Nego dengan Nabi Musa, naik lagi, turun 45. Turun lagi, turun sampai 10. Turun lagi, tinggal 5. Kata Nabi Musa, masih nggak kuat umatmu naik. Kalau sampai naik lagi, itu nggak ada sholat lagi. Ya tentu kan dari cerita-cerita apa namanya Isra Mi'raj agar diingat itu. Karena tadi apa namanya Nabi Muhammad SAW menerima 5 perintah kali sholat wajib, dan itu nggak naik lagi. Berarti orang yang nggak sholat itu yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu naik lagi gak ada perintah sholat. Nah itu kan keliru betul. Tapi tidak ada yang salah ya.
Cuman hati-hati kalau nggak sholat. Karena dengan sholat inilah sebetulnya. Ya, karena menghancurkan tiang agama. Pondasinya kuat, tapi tiangnya hancur. Ya kan masalah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ingin melihat bangkai bertebaran di muka bumi, lihatlah mereka yang tidak sholat. Imam Syafi'i. Sibuk. Ya perkara benar atau enggaknya nanti terserah. Ya, yang penting sujud. Ya, jadi iman nabawiyah. Kemudian wal malaikatihi. Beriman kepada 10 malaikat 10 saja. Harus kita tahu dan apa saja tugas-tugas mereka. Jibril, Israil, sampai Ridwan alaihi salam. 10 saja. Ya namanya akidatul awal. Ya memang harus gitu. Dan nggak keluar dari itu. Ya kalau kita harus meyakini dan mempelajari semua malaikat, ya repot. Tapi cukup untuk beriman kepada Allah 10. Ya sudah 25 nabi. Dan kita apa? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ya sudah, kita imani saja. Ya ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW, otomatis beriman kepada Isa, Ismail, seterusnya sampai Nabi Muhammad, Nabi Adam Isa. Beriman kepada Al-Quran, pasti beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur, beriman kepada Taurat. Nah, itu hebatnya orang belajar akidah kita. Kemudian beriman kepada qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah. Maka membahas qada dan qadar itu Nabi Muhammad tidak setiap waktu membahas itu. Ada waktunya dia membahas itu. Nah, yang jadi masalah titik beratnya di situ, di sifat ma'ani, ketika orang membahas kudrah dan iradah Allah. Allah kuasa, kita kuasa. Repot. Ya. Lalu kan konsep secara kerangka tauhid tetap salah, jelas salah. Karena tadi membedakan makhluk dan khalik, kok ini sama-sama? Iya, persamaan. Iya, kan nomornya di situ. Allah melihat, kita melihat. Lah kata guru, kata penghori, ya kamu nggak ngaji. Iya. Nggak ngaji. Qada dan qadarnya Allah. Nah, kita sujud itu hanya kepatuhan kita sebagai hamba, kelayakan dan kepantasan kita untuk berbuat baik. Nah, kalau kita mau ngaji nanti, nggak usah ngarepin surga neraka atau nggak ngefek. Nggak ngefek lagi. Karena tadi kita membahas qada dan qadarnya Allah, terserah Allah. Terserah. Iya. Surga neraka tuh. Iya. Surga neraka itu hamba. Kan malaikat, kemudian malaikat dengan Rasulullah tuh apa namanya? Dialog. Malaikat Jibril tanya sama Nabi, "Ya Muhammad Rasulullah, manakah yang lebih mulia dirimu atau aku?" Jibril tuh gurunya Nabi Muhammad. Atas perintah Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, lebih mulia di diriku karena engkau diciptakan untuk berkhidmat kepada aku. Keren menjadi umat Rasulullah, kok ngajar ruh. Ya. Manakah lebih mulia engkau dengan surga? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, lebih mulia aku karena surga itu diciptakan untuk diriku dan umat-umatku dan hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kemudian manakah yang lebih mulia dirimu dan agama? Lebih mulia agama. Karena agama aku diciptakan dan diutus untuk agama. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Janganlah kalian mati. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya tentu pilarnya rukun Islam itu ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat. Loh ini masalah. Kalau sampai enggak salat berarti bukan 5. Ya kan tentunya gitu mudahnya orang-orang akidah itu yang paham. Ya alhamdulillah kita yang enggak pinter-pinter amat ya cukup ya enggak buang-buang lah itu ya. Puasa, zakat, haji jika mampu. Ya tentu secara teori kemudian keyakinan tentang rukun Islam itu pasti cacat.
Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat. Nah kok nggak sholat ya maaf. Ini masalah yang agak keliru. Maka kata guru-guru kita kan gitu. Kalau kamu ingin tahu cerita bapakmu waktu masih muda, ya omongan guru ini kayak biasa saja, tapi mantap. Jangan kamu tanya sama orang yang nggak paham, tetanggamu kan, atau siapa kan. Tapi tanya sama kakekmu. Kata Pak Muhyiddin itu gitu. Karena kalau kita tanya sama tetangga, bisa saja yang benar jadi buruk. Tapi kalau tanya sama kakek, pernah melakukan orang tua kita keburukan, nggak akan disampaikan. Nah begitu pun agama. Maka belajar kepada orang-orang yang memang dimanati, pernah belajar. Ya sudah, yang sesuai dengan logika. Karena Al-Quran itu yang mudah dipahami sesuai dengan logika secara fitrah manusia. Secara fitrah maksudnya gini. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikan sholat. Kok bisa nggak sholat? Perintahnya secara akal saja itu nggak menafsirkan ayat. Ya artinya saking mudahnya diterima dengan akal-akal yang baik. Bukti iman itu sholat. Nah ini kan masalah di situ. Nah, tapi kita jangan sampai berdebat kemudian ya kita harus yakin bahwa iman nabawiyah kita tidak pada ranah mempelajari ruh, ya, bahaya. Gitu. Karena Nabi Muhammad SAW harus kita yakini. Ya, kita harus sepakat bahwa nur pertama yang diciptakan ya Muhammad. Gitu ya kata Tuhan Guru. Tapi kita umatnya orang-orang yang beriman wajib mengimani bahwa Rasulullah berperangai manusia. Makan, minum, berkeluarga, ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itulah suri tauladan yang paling baik. Lah bagaimana kita mau mencontohnya kalau mengkaji ruh? Sedangkan atas perintah Allah SWT mengikuti perangainya Nabi Muhammad. Ya selamat. Kayak kita harus iman, Pak. Nanti ketika dalam surga kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang yang nggak mungkin ketemu Allah, karena kita bertemu dengan dalil akal, mantik, melihat ciptaan Allah. Tapi kalau nanti setelah di surga itu kita sesuai dengan janji Allah, innallahu wala mi'ad, sungguhnya aku tidak mengingkari janjiku, kata Allah. Karena tubuh kita sudah didesain Allah abadi selama-lamanya. Di dalam surga itu sudah desain Allah, nggak akan ada kehancuran. Maka Nabi Musa ketika ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa pingsan. Karena tadi Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi kalau nanti kemudian pembahasan guru kita nanti kita akan bertemu Allah, tidak ada lagi kenikmatan selain itu. Ya itu harus kita imani karena nanti di dalam surga itu khalidina fiha, lamanya, berarti nggak ada kematian lagi. Berarti tubuh kita telah didesain Allah untuk abadi. Sedangkan Allah maujud wal awal wal akhir. Dialah yang tiada awal dan tiada akhir. Ya, jadi mempelajari tauhid itu sudah pada manahnya iman nabawiyah, kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW berperangai manusia. Siapa contoh terbaik yang harus kita lihat, kemudian mata rantai ilmunya, kita harus mendengar ulama, karena ulama itu pewaris kenabian. Nah, itu hebat. Ya kita ambil contoh satu. Dulu Gus Ali itu kan gitu, si Ali ya. Dia itu nggak perlu sholat. Ya. Saya tidak pernah menyalahkan urusan itu, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa dia nggak sholat, belum sholat.
Belum sholat. Nah karena itu kita hadir kemudian meluruskan ini. Dan tidak harus menganggap bahwa kita benar. Usaha kita hanya meluruskan saja bahwa orang yang beriman sehebat-hebatnya belajar tauhid itu harus sholat. Karena wajib sholat. Iya. Jadi akhirnya sholat. Ya karena tadi gagal paham. Padahal saya lihat bukunya dan gurunya itu mempelajari 20 sifat Aqidatul Awam. Bahkan ada namanya di situ. Nah tentu kan masalahnya di situ. Maka iman nabawiyah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad diberi 4 sifat oleh Allah. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Pintarnya dia, cerdiknya dia, amanahnya dia. Apapun yang diperintahkan Rasulullah tidak boleh kita tentang. Karena mengimani sifat ini. Maka mustahil jikalau Nabi Muhammad kemudian disifati dengan 4 sifat kebalikan. Ya tentu akan keliru. Nanti menganggap Nabi Muhammad itu apa ya? Hadis-hadisnya adalah perkataan bisa. Ya memang perkataannya yang harus kita iman. Setiap perintahnya Rasulullah pasti atas perintah Allah. Perintah Allah. Ya Nabi sholat, kok kita nggak sholat? Gimana Pak? Ya Pak? Keblinger. Iya. Guru kita sholat, kok kita nggak sholat? Iya bahaya. Dan coba-coba kemudian memperdebatkan ilmu yang seperti ini. Lalu apa faedahnya? Nggak ada faedah. Nggak ada manfaat. Iya ya. Terus malah sholat. Justru bagaimana kita mempelajari tauhid, ya, agar kita ibadah makin giat beribadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan yakin betul bahwa ibadah itu atas kasih sayang Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Saya bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga ibadah kita pun atas kasih sayang Allah. Sehingga dengan seperti itu